Kami sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Layaklah kami menyembah-Mu. Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyertai Israel, Tuhan yang menyertai kami dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kuatkan dan teguhkanlah hati kami lewat firman-Mu untuk melintasi kehidupan ini, khususnya di masa-masa wabah virus COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Kami tahu Immanuel, Tuhan beserta kami. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Turunlah urapan-Mu atas firman-Mu, atas hamba-Mu, atas setiap kami, bahkan setiap yang mendengarkan siaran ibadah online ini, dimanapun dia berada. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengurapi di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Shalom saudaraku. Shalom dimanapun saudara berada dan dapat menangkap siaran ibadah online pada hari ini. Doa saya dari tempat ini kiranya Tuhan memberkati kita semua, menolong, menyembuhkan, dan memberkati kita semua. Haleluya saudara. Saudara, sebelum kita masuk kepada pengajaran pada hari ini atau pelajaran, saudaraku, mari saya mengajak saudara semua yang khususnya yang berada di rumah-rumah untuk mempersiapkan alat tulis saudara untuk mencatat pelajaran yang sangat penting ini saudaraku, supaya olehnya kita semua bukan saja menjadi manusia rohani tetapi orang-orang yang diperlengkapi oleh firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, minggu lalu dan saya sudah berjanji sepanjang bulan Juli ini akan terus mengajar dengan topik urapan, saudara. Urapan ini penting sekali, saudara. Nah, saudara, saya menyadari bahwa hanya beberapa pendeta atau gereja yang kuat dalam mengajar tentang pengurapan. Padahal ini sangat penting, saudaraku. Sangat penting di dalam menyertai kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen di Perjanjian Baru. Saudara, kita diajar minggu yang lalu bulan yang lalu tentang darah, saudaraku. Yaitu tentang darah domba. Perjanjian Lama itu selalu merupakan bayang-bayang, saudaraku. Perwujudan daripadanya ada di Perjanjian Baru dan itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi darah domba di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru diwujudkan menjadi darah Yesus, saudaraku. Demikian juga dengan urapan atau pengurapan. Di Perjanjian Lama, raja, imam, dan nabi itu diurapi, saudaraku. Mediumnya, alatnya untuk mengurapi itu minyak, saudaraku. Minyak ditaruh di dalam buli-buli atau tanduk, kemudian imam atau raja atau yang nabi mengurapi orang yang akan diurapi itu, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pengurapan atau urapan itu berbentuk hal-hal yang belum kelihatan di Perjanjian Lama. Perwujudan daripada urapan atau minyak urapan itu di Perjanjian Baru dalam diri seorang bernama Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia mulai beroleh pengurapan. Mari kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 25 dan 26. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita minta ampun atas dosa-dosa kita, kita bertobat, saat itu juga pengurapan sudah mulai masuk dalam hidup kita. Ini saya bacakan bagi kita semua. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Kemudian saudaraku, ayat berikutnya dikatakan, saudaraku, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum Simeon melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Mesias atau Yesus bagi kita, saudaraku,
Yesus Kristus bagi kita, yaitu Yesus Kristus yang diurapi Tuhan. Kristus atau Kristos dalam bahasa Yunani berarti yang diurapi. Ketika seseorang percaya, bertobat, maka pada saat itu saudaraku dia sudah mulai menerima pengurapan. 20 tahun 1984, sekitar 36 tahun yang lalu, saya ada di sebuah kebaktian di kota Medan, dan pendeta waktu itu adalah pendeta Dr. Benjamin Munte. Dia sekarang sudah di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Dia memanggil jemaat yang hadir pada waktu dan berkata, barang siapa di antara saudara yang merasa dirinya orang berdosa atau yang sakit, dia boleh datang maju ke depan. Saudaraku, begitu banyak orang yang maju ke depan, dan saya masih ingat peristiwa itu karena saya adalah orang yang terakhir maju ke depan, karena saya merasa malu sebagai diri orang berdosa, tetapi pada akhirnya saya maju juga dan saya adalah orang yang terakhir. Itulah sebabnya peristiwa itu begitu mengesankan sampai kepada hari ini. Saudara, saya menerima Yesus Kristus pada waktu itu sambil mencucurkan air mata karena menyadari betapa besarnya dosa saya. Keesokan harinya saya merasakan dampak pengurapan itu, saudaraku, yaitu ketika saya merasa tidak enak lagi merokok. Sejujurnya saya bilang saya masih merokok hari sesudah saya menerima Yesus itu, tetapi kenapa rokok ini tidak enak lagi, saudaraku? Pada hari Minggu, waktu itu hari Jumat kebaktiannya, hari Minggu saya ketemu dengan Bapak Pendeta Benjamin Munte dan saya bertanya, Pak Munte, saya waktu menerima Yesus hari Jumat, hari Sabtu saya merokok, nggak enak lagi Pak. Sekarang masih merokok? Saya bilang saya tidak lagi merokok Pak. Lalu pendeta berkata menunjuk saya, Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu. Saya terkejut, saudara. Bagaimana mungkin pribadi Allah yang ketiga yang bernama Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri saya, saudara. Memang pada waktu itu tidak ada yang mengajar tentang bahwa sudah diurapi Tuhan. Dan saya mau mengingatkan kepada kita semua, saudara, hargai kasih karunia-Nya itu yang sudah masuk dalam hidup kita, karena kita adalah orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berarti kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Injil Yohanes 1 ayat 12 berkata bahwa tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita berubah status. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, status kita berubah. Dari anak setan menjadi anak Tuhan, saudara. Dari anak iblis menjadi anak Allah. Dulu, Alkitab berkata dalam buku Yesaya, kecenderungan hati orang berdosa itu, kakinya selalu ingin menumpahkan darah. Nah, saudara lihat bagaimana perubahan status kita dahulu dan sekarang, sehingga buku Korintus berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudaraku, mengapa pengurapan itu penting? Mengapa pengurapan itu penting? Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, karena pengurapan itu memampukan kita melintasi kehidupan ini. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita dimampukan padahal tidak mampu. Itulah pengurapan, saudaraku. Saya masih ingat pendeta saya dulu berkhotbah. Dia menceritakan tentang seorang penyanyi yang sudah meninggal, namanya Elvis Presley, saudaraku. Elvis Presley ini pada tahun 60-an dikenal sebagai raja rock and roll. Kesaksian daripada Elvis ini, dia katakan begini, walaupun saya sedang demam, walaupun saya sedang sakit demam atau panas, tapi kalau saya sudah di mimbar dan memegang mikrofon ini, saya dimampukan untuk menyanyi. Saudaraku lihat, dari seorang yang sedang sakit demam, tapi kalau sudah sampai di panggung atau di atas pentas, saudaraku, stage, dia bisa menyanyi dengan mantap
Seperti itulah pengurapan, kata pendeta saya. Dimampukan walaupun sebenarnya sedang sakit. Mari kita melihat dalam buku Yesaya 43 ayat 2 sampai 3. Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat 2 dan 3. Alkitab berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar kau. Ayat yang berikutnya, saudaraku. Sebab akulah Yahweh, akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus. Allah Israel, juru selamatmu. Saudaraku, di perjanjian lama pun, saudaraku, bahwa ya Allah ya atau Yahweh itu sebagai juru selamat sudah dikatakan, saudaraku. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Dia Tuhan yang telah menebus kita. Dia adalah juru selamat kita. Begitu kita menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita, kita dimampukan. Di ayat 2 tadi dikatakan bahwa kita dimampukan untuk menyeberang melalui air. Ini satu gambaran tentang betapa buruknya keadaan, saudara. Ya, kalau orang itu pintar berenang. Kalau nggak pintar berenang, dimampukan juga. Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai. Saya ini memang tidak bisa berenang, saudaraku. Ya, tidak bisa. Ada orang pintar berenang. Kalau saya berenang, gayanya gaya batu, saudaraku. Begitu masuk air langsung tenggelam, saudaraku. Tetapi kalau hari ini saya bisa sampai kepada tanggal ini, saudaraku, di bulan Juli ini, itu karena pengurapan Tuhan. Saya banyak kelemahan dalam hidup saya. Mungkin orang pintar lah, IQ-nya pintar, sekolahnya pintar, saudaraku. Tapi saya enggak, saudaraku. Dulu saya digigit anjing gila, saudaraku. Karena digigit anjing gila itu perut saya disuntik 40 kali dan dokter berkata, anak Pak Tarigan ini akan bodoh. Dan betul, saudaraku, bodoh. Dan sebenarnya saya merasakan bully itu sejak dulu, saudaraku. Sejak saya mulai kelas 3. Saya merasakan dibully itu. Kemudian SMP dibully, SMA dibully, mahasiswa apalagi. Tetapi pada waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, mudah-mudahan yang menyaksikan siaran ibadah online ini ada teman-teman sekelas saya waktu SMA, saudaraku. Dan dia akan menjadi saksi betapa bodohnya saya di sekolah. Tapi hari ini saya sedang mengajar mereka, saudaraku. Karena saya mengetahui jalan-jalan Tuhan, saudaraku. Saudara yang kasih dalam nama Kristus, tidak dihanyutkan dikatakan. Dalam kehidupan ini, saudaraku, ya kita perlu pengurapan Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengalami pengurapan Tuhan, kita akan dihanyutkan apabila engkau berjalan melalui api. Sesuatu yang sulit untuk melintasi api itu, kaki kita akan terbakar. Namun Alkitab berkata, dikatakan engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi pengurapan itu memampukan kita. Ketika seseorang kuliah dia dimampukan, kemudian dia bekerja dimampukan untuk sukses. Kemudian setelah bekerja dia menikah, dalam pernikahan pun dia dimampukan Tuhan untuk lebih sukses lagi. Akhirnya punya rumah, punya kendaraan. Semuanya itu adalah karena pengurapan. Jadi pengurapan ini adalah topik yang paling penting setelah kita diselamatkan, saudaraku.